mudah-mudahan semua dalam keadaan happy-happy. Dan saya Karo, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya beberapa bintang tamu. Siapa sih bintang tamu kita hari ini? Ini ada pasangan suami istri yang beberapa kali viral ya. Suami istri ini. Ada Marcel dan Jason. Dan kali ini Jason lagi ada di Indonesia. Jason, kamu nggak jalan-jalan lagi? Kamu nggak jalan-jalan lagi? Jalan-jalan dong. Nah, jalan-jalan. Nanti aku diajak ya. Iya Oke, nanti kita ketemu aktor drama Cina itu ya. Iya. Iya. Ikut nggak kamu? Nanti aku ke Singapura pengen bikin video kayak tadi tuh. Oke. Video bumper dan Tapi kita ke pojokan dulu sebelum ngobrol sama pasangan seru itu ya. Kita bahas apa sih yang lagi rame di luar sana yang menjadi perhatian netizen dan juga banyak menuai komentar pro dan kontra, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dia beritanya. Berita hot kali ini datang dari aksi Lesti Kejora dan Semi Simorang. Baik, sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Kita ada banyak sekali yang mau dibahas ya. Kemarin kita ngundangnya satu-satu kan. Sekarang kita amprokin berdua. Kita adu statement mereka kemarin. Nggak bercanda. Kita adu profil mereka berikut ini. Nikah dengan Jason, mantan anggota JKT48 pada 2022 hingga dikaruniai dua putra bernama Arsy dan Abilano. Sempat menulis harapan pada 2018 ingin memiliki pasangan yang putih, tidak terlalu gemuk dan rambutnya lurus sebab sempat dikabarkan akan berpisah pada 2023 setelah Jason menghapus seluruh foto Marcel, unfollow Instagram Marcel. Kemarin Jason juga mendapatkan hadiah mobil dari Marcel. Oke, baiklah Marcel. Siap. Sehat ya? Sehat. Jason? Sehat. Nggak lagi berantem kan karena Enggak berdua? dong. Kalau gitu langsung aja. Karena mereka lagi akur-akur, kita masukkan mereka ke dalam ruang gelar perkara. Ketawanya kenceng banget. Iya nih. Cari gara-gara enggak kok. Silakan Jason, kalau ada yang ingin kamu sampaikan ke Marcel misalnya. Marcel, hentikan, stop kebiasaan ini ya. Sifat-sifat buruk ini hentikan, stop, oke? Dan sebaliknya Marcel juga boleh sampaikan ke Jason, oke? Oke. Kita mulai dari sekarang. Jason dulu. Aku dulu. Marcel, stop untuk janji-janji terus tapi nggak bisa ditepatin. Iya. Saya ya. Yes. Istriku, tolong stop kalau ada masalah. Jangan share di status WhatsApp dan Instastory. Apalagi ngasih quote-quote TikTok. Quote TikTok. Iya. Di repost ya. Di repost. WhatsApp kamu apa sih? Biar aku lihat story WhatsAppnya. Oke, Jason. Marcel, aku mau kamu stop untuk ngeiyain semua ajakan orang. Untuk nggak enakan. Iya. Berhenti mulai pilih-pilih. Betul. Masih? Nah, sekarang udah enggak. Oh, itu orang udah enggak. Udah berani sekarang. Oh. Udah berani bilang tidak. Iya emang. Masih di-sharing ya. Oh, masih. Masih pilih-pilih dia. Pilih-pilih. Udah. Lalu, Tunggu, Marcel dua kayaknya. kali dia, 2 kali gue cuma sekali. Tahu nih Adil suka banget, adil Mbak. ya. Iya, biar adil. Apa? Oke. Apa? Saya dari saya. Iya. Sayang, tolong kalau kamu posting di WhatsApp story katanya ini yang lihat kamu doang. Ternyata teman saya juga ngelihat. Tolong jujur aja gitu. Ini aku posting di status WhatsApp. Tenang, ini yang lihat kamu doang. Aku sengaja kok. Besokannya teman saya bahas, istri lu kenapa lagi? Gitu. Kenapa? Bu salah pencet, salah setting ya? Coba jujur Enggak, sayang. maksudnya kan ngomong sama dia biar kamu dong biar nggak berantem, nggak Oh. selesai masalah nanti ada yang nanya ya udah sampai. Kenapa ya cewek itu gitu ya? Kan cowok juga sukanya nggak ribet, kita bikin nggak ribet juga kan. Oh iya. Mereka kan lebih suka minta maaf ya, kita juga minta maaf berarti. Iya. Wait, tar dulu. Sebagai laki-laki, saya juga sebagai laki-laki nih. Iya, Point of iya. view laki-laki. Iya. Sebenarnya yang kayak begitu-begitu itu tuh bisa diomongin secara kekeluargaan. Karena kalau misalkan ada masalah, ya aku tahu masalahnya, aku bisa memaafkan. Tapi kalau orang lain tahu kan, Iya. Apa misalnya kemarin masalahnya apa sih? banyak saya. Kalau dari saya ya, makanya keluar negeri terus. Oh, ternyata itu Jason. Itu. Tapi ada, jadi terakhir tuh apa nih kalau mungkin kemarin masalah waktu. Sekarang ada tema baru apa lagi? Yang Tema baru? Enggak dibuat-buat, Mbak, kalau begini. Enggak ada. Lagi damai-damainya, Mbak Penny. ya mungkin ada sesuatu yang masih ingin supaya menjadi lebih baik lagi itu apa? Sama sayang, Kalau kan? waktu kan udah nih katanya di Benar. sekarang udah mendingan.
Kalau aku sebenarnya cuman kalau waktu udah selesai, sekarang udah stop. Misalnya gini ya, Kak nih. Ya sayang nih, aku pulang ya jam 10 selesai. Subuh baru pulang. Maksudnya nggak usah janji, bilang aja aku masih kerja, nggak masalah. Soalnya kalau janji aku nungguin di rumah kayak jam 10 nih, tiba-tiba jam 12, jam 2, udah tinggal tidur aja dah kayak gitu. Kalau jam 10 dia tungguin. Betul. Kalau jam 1 ya udah digembok lah. Iya. Silakan lompat pagar. Tapi akhirnya aman kok. Aman ya? Saya pulang bawa duit tipis soalnya. Buat apa? Bawa duit tipis. Oh, tipis. Iya. Kok tipis? SGD. Oh. Maksudnya gede gitu. Iya, tipis tapi kursi Iya. mahal. Tapi ada satu hal yang kemarin Jason tuh terharu banget loh. Iya. Tahu ya kamu ya? Aku tahu. Apa sih? Coba kita lihat ya di berikut ini. Marcel, ini kan Iya. waktu itu kita ngundang Jason aja ya. Kamu lagi sibuk kan? Terus kamu udah nonton belum statement ini? Aku udah nonton. Di mana kamu nontonnya? Di story. Di story. Terus gimana? Senang sih, karena yang udah aku lakuin ya works gitu maksudnya. Karena aku kan yang nggak pernah bisa buat surprise. Kamu nggak bisa Nggak sebelum-sebelumnya? pernah bisa, karena memang dari lahir tuh nggak pernah disurprisein orang gitu. Sama keluarga pun nggak ada surprise. Tapi sampai akhirnya ya belajar beradaptasi, akhirnya surpriseku berhasil gitu. Ini bahkan ada video behind the scene-nya ya, surprise-nya ya. Coba kita lihat yang berikut ini. Tapi kan, ya ampun, ini kan kamu yang satu yang bikin Jason terharu itu adalah kamu bisa menyatukan mami papinya. Betul. Nah, kamu sendiri ada agak serem-serem gitu nggak? Waktu nyatuin agak serem-serem gitu karena memang udah ada pasangan masing-masing. Takut nggak enak gitu ya? Itu ya, tapi Kamu nggak bilang padahal? aku nggak bilang. Papinya bawa akan ada maminya Jason dan Nggak bilang. Nah, papi maminya pun nggak tahu tuh. Jadi mereka juga kaget pas ketemu. Loh, kok ada mantanku katanya gitu. jadi akhirnya mereka bisa ketemu. Tapi akhirnya kan dimaafin karena memang itu kan untuk kebahagiaan Jason. Iya. Anak yang tercinta. Jadi kamu nggak ngomong tuh kenapa? Karena takut nggak mau datang. Iya, takutnya kalau misalkan aku bilang nanti ada mami ya gitu. Takut ntar dia ada alasan bagaimana kan. Yaudah ini papi doang, ini habis ini mami doang gitu. Datang diambrokin, Mbak. Tak. Tapi abis kan ini kan Jason cerita di sini waktu itu kayak gitu. Pas udah ke kamu sendiri dia ngomong langsung nggak sih? Kamu ngomong langsung nggak ke aduh gitu? Enggak. Enggak, dia gengsi Aku soalnya. gengsi banget. Gengsi. Serius? Iya, enggak. Yuk, makasih ya. Udah gitu aja. Gitu aja, tapi habis itu chat panjang. Iya, aku berani di chat doang. nulis. Iya, menulis Tapi berani kamu kan. nggak share di story. Enggak. Enggak. Pokoknya baik-baik kalau cewek tuh nggak bakal di-share dah. Yang di-share yang buruk. Nah, terus abis itu kan kamu keideannya itu. Ini berapa lama kamu persiapannya apa segala macam? Enggak, cepat. Itu persiapannya 2 hari lah, Kak. 2 hari. Hari pertama nelpon mami sama papi, habis itu hari keduanya nelpon adiknya. Oh. Karena adiknya kan di Bali. Oke. Oh, datang tuh. Datang. Oh, Jadi PP waktu itu berangkat pagi pulang malam. Oh ya ampun effortnya ya. Effort. Dari keluarganya juga pasti kan ingin datang nge-surprise. Dan kamu katanya juga selain itu ngasih kado mobil. Hah? Iya, ngasih kado mobil. Ada videonya, coba kita lihat yang berikut. Iya, anak kamu lucu-lucu banget sih, Mas. Iya, makanya saya bersyukur punya istri cantik gitu. Makanya pulang. Pulang saya sekarang. Nah kan kita mau tanya nih, waktu kamu ada kasus apa datang ke sidang ya waktu itu ya? Itu kan naik mobilnya endorse. Nah yang ini endorse juga gak? Enggak, ini beli hari ini. Di mobil ini beli sekarang. Untuk effort untuk istriku tercinta. Yaelah. Karena mobilnya kan baik kan. Biar keluarganya baik-baik aja. Amin. Gitu. Amin. Kan kamu setiap ada masalah, ada aja rezekinya ya? Iya bener. Berselancar dalam badai Kak. Gitu. Berselancar dalam badai. Kan ini, kamu kan dapat surprise-nya Masya Allah tuh dari Marcel. Nah nanti kalau dia ulang tahun, kamu udah kebayang nggak? Kamu tuh mau ngapain supaya nggak kalah gitu surprise-nya? Aku selalu kasih surprise dia setiap ulang tahun. Iya. Oh, selalu. Makanya ketika kemarin pas dia surprisein aku nggak ada ekspektasi apapun kayak karena dia biasa memang nggak pernah kasih aku surprise. Atau surprise-nya selalu zong ya? Zongs, biasanya zongs. Ketahuan gitu. Iya, ketahuan. Kalau enggak yang kayak tuh kan pasti selalu gitu. Cewek kalau udah tuh kan udah pasti tahu kan. Oh Gitu, kayak kan udah pasti gitu. Mending nggak usah deh pasti kayak gitu. Tapi yang kemarin nggak ketebak. Kemarin nggak ketebak sama sekali. Oke, sekarang kita mau tanya ke kalian berdua ini, pernah nggak pernah kalian mengalami atau melakukan hal-hal berikut ini? Beli barang yang agak mahal dan nggak bilang ke pasangan? Pernah? Nggak pernah. Saya nggak pernah. Ya, Nggak pernah. Selalu bilang atau nggak pernah beli barang yang Nggak pernah. Saya nggak pernah beli barang mahal Kak. Aku yang
yang selalu beliin. Oh, kamu yang beliin? Ya, jadi kalau aku nggak bilang aku beli sesuatu, aku beliin dia juga gitu. Oh, biar nggak dimarahin ya. Jadi belinya Iya. dua. Iya gitu. Kalau saya sendiri tiba-tiba datang bawa tas gitu. Yang kecil banget, Kak. Ada tuh. Terus buat dia sendiri Iya, gitu. yang depannya C, belakangnya L tuh ada. Buat kamu. Buat dia. Itu taruh salak juga cuma muat 5 itu. Harganya mahal banget, Mbak. Sumpah dah. Pernah nggak kamu cemburu sama cewek-cewek yang lagi kerja atau deket sama atau yang ngedeketin Marcel? Tahu sayang. Pernah, tapi nggak. Maksudnya kalau yang kayak Kak Selin gitu-gitu enggak. Cuman iya. biasanya dia kan suka ngelit karaoke. Terus ada cewek-cewek yang Yuh, gitu seksi lah. banget gitu. Foto gini banget lah kayak. Aku paling gitu doang kayak enak ya foto semalam paling aku gituin. Enak ya. Enggak Oh gini, oh pantesan pulangnya semalam malam banget, happy ya kayak gitu. Itu memang over waktu itu jam waktu karaoke-nya, Kak. Oh, tapi ada tambahan. Enggak ada. Enggak ada. Tapi udah enggak begitu lagi saya. Ya, Udah nggak. Oke. Pernah nih salah satu dari kalian ketahuan nge-like foto-foto cewek atau cowok yang ganteng or seksi? Enggak pernah. Kamu nggak pernah ketahuan? Enggak ketahuan terus. Selalu ketahuan, selalu. Bahkan saya kalau follow cewek diketahuan. Langsung Kamu screenshot. dari mana? Aku biasa gitu. Kamu dari mana? Habis kerja, kok nambah following kamu cewek ini siapa? Gitu. Kok bisa kamu tahu? Ya, itu saya nggak tahu tuh. Kamu ada passwordnya atau kamu ngecek dari Instagramnya? Kita berdua sama-sama nggak tahu password. Tapi kamu tahu masing-masing. jumlah followingnya dia? Tahu, aku tahu semua pergerakan dia. Dan udah tahu istrinya tahu pergerakan kamu, Iya. kamu masih nekat nge-like foto-foto cewek. Bukan nge-like itu follow waktu itu. Lebih parah sih ya. Iya. Follow lah. Iya. Iya, follow. Dia dulu kan follow second account gitu-gitu. Aku kayak apa nih, katanya teman kerja tapi sampai ke second account. Enggak lah, itu berarti tandanya kamu kenal pribadi kayak gitu. Jadi Dulu dia itu kan dulu ya sayang. Ya, Iya, dulu. Ini dulu mertua nonton ini. Dulu tapi udah nikah. udah. Itulah makanya Ya kan gini, aku tuh kalau di rumah suka panggil dia Justin Bieber. Oh, So ganteng banget jadi cowok. Sel, kamu punya second account berapa? saya nggak ada. Nggak ada, cuman dia pakai akun first-nya. Nge-follow second account. Second akun cewek. Kamu bisa tahu Dulu. second accountnya sih? Ya kan, berarti kan udah kan tuh. Teman-teman, ya gedein lagi mas. Biar lebih bagus drama gitu. Pernah nggak menemukan hal mengagetkan di HP pasangan yang dia nggak pernah cerita? Ya kalian nggak pernah cerita tapi ketahuan ya pasangan. Jason, kenapa semua pernah kamu Jason? Aku udah sampai pusing, pertanyaannya aja aku langsung pusing mengingat-ingat kayak aduh. Ada kamu menemukan di handphone dia? Dulu ada Dulu dulu. banyak lah. Bukan di handphone sih. Ini saya terang-terangnya lah saya jelasin ya. Di mana? Hanya di Rumpi No Secret. Iya. Mutasi rekening pajak. Ya. Awal mula dari situlah ketahuan sama. Iya. Jadi aku yang ngurusin pajak. Jadi di rumah itu aku bagian ngurusin semua segala macamnya ada dia. Pas ngurusin mutasi rekening aku udah kayak apa nih? Udah ada rekening-rekening yang mencurigakan. Wow, aku searching, aku tanya sampai ke orang bank aku tanya. Ini nggak terdeteksi lah intinya ini kayak. Oh, udah aku tanya langsung. Tapi untungnya jujur. Jujur. Jadi kamu maafin? Maafin. Kalau nggak dimaafin kita nggak di sini sekarang. Karena jujur. Kalau Karena tentu saya jujur ya. Aku yang penting jujur. Oh, yang penting. Iya. Yang penting jujur. Kalau nggak jujur mungkin akan panjang. Untungnya dia jujur, dia ngejelasin Betul. sedetail itu. Jadi oke. Oke, pernah nggak pernah? Kalau gini pulangin aja aku ke rumah orang tuaku. Pernah. Banget. Oh ya ampun. Pernah banget. tapi saya boleh tanya nggak sih? Ini Rumpi tujuannya apa ya? Ini udah baik-baik aja ini. Iya, emang tujuannya apa ya? Iya, no Ya secret, udahnya. tapi no secret. Enggak, tapi Masya Allahnya kalian walaupun usia pernikahannya masih muda 3 tahun, tapi kalian bisa melewati badai-badai itu. Betul. Ini badai bener, bukan badai tsunami, Bu. Tsunami. Tsunami. Tapi Masya Allah maksudnya ya kita lihat kalian bahagia mencoba gitu. Apa Betul. kuncinya jadi akhirnya ternyata? Kuncinya ya, maksudnya ya yang lakuin kayak gini kan kita kan nggak pernah ada parenting tuh Iya. dari kecil dulu. Iya. Di sekolah pun Kita nggak pernah belajar diajarin sendiri, gimana caranya jadi orang tua, gimana cara jadi suami dan istri.
Jadi buat teman-teman yang merasakan apa yang kami rasakan, tonton dari awal sampai akhir acara Rumpi ini, biar kalian bisa belajar juga maksudnya untuk tetap mempertahankan ini rumah tangga. Kalau aku kesadaran diri kayak kita nih kan waktu Marcel. Nih kan suamiku Iya. gitu. Nih kan gitu kayak apa sih ini orang suamiku gitu loh saya. Marcel kan Iya, bagus. waktu kecil misalnya kurang kasih sayang, Iya. sedangkan aku penuh kasih sayang tapi berpisah orang tuanya. Akhirnya aku sadar kayak aku tuh butuh apa gitu. Aku menyembuhkan diri ke dokter Psikolog? ya untuk biar akunya juga berdamai dengan masa lalu. Aku bisa maafin permasalahan diri aku dulu, permasalahan sama orang tua mungkin aku nggak terima mereka pisah, habis itu aku maafin dia gitu. Gitu. Oh gitu ya. Jadi intinya adalah perjalanan ini kan bukan perjalanan yang buat 1-2 hari, 1-2 tahun gitu Betul. ya. Adalah sebuah proses. Jadi salah satunya adalah yang pertama adalah kita belajar ke dalam dulu, belajar ke dalam, dan baru bisa bagaimana caranya membangun hubungan atau relationship. Tapi yang utama adalah adanya niat keinginan kalian berdua Iya. untuk terus bertahan. Betul. Karena kita harus tetap mengingat apa yang kita udah rasakan dari dulu sih. Cintanya bagaimana pertama kali, meskipun banyak banget badai dan lain sebagainya. Ya, hal seperti ini harus tetap dilewatin. Karena ketika gunung meletus, setelah itu kan pasti banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang bertumbuh dengan lebih lebat lagi. Luar biasa, filosofis sekali Marcel. Kita akan ngobrol lagi sama dia. Berikut kita mau ngobrol sama ibu dan anak. Ini dua-duanya kayak adik kakak gitu ya. Dan seru banget. Ini anaknya kemarin habis pentas mempertunjukkan hasil tugas akhirnya. Oke. Ibunya yang lebih repot kayaknya dia. Bahkan ikutan sial. Ada apa ceritanya? Kita lihat dulu profilnya Lisa Natalia dan Quinara berikut ini. Sekaligus ipar dari Ashanti ini menikah dengan Yusuf Haiber Hasno Putro pada 2004 dan dikaruniai 2 anak. Juni kemarin, Quinara liburan ke Bali bersama kekasihnya Arjuna hingga Arjuna menyebut sebagai best holiday ever. Baik, kita sudah bersama dengan tuh kan, kakak adik kan. Quinara selalu gini, kesel banget itu. Ada Quinara dan Lisa Natalia langsung. Karena mereka hot sekali, hot mommy. Dan ini anak perempuannya juga hot. Kita dudukkan di kursi hot untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku dijawabannya fitnah atau fakta? Lisa Natalia, fitnah atau fakta? Kemarin anak kamu kan bikin konser dalam rangka tugas akhirnya ya. Tapi justru kamu yang paling repot mempersiapkan semuanya dari A sampai Z dengan paripurna. Fitnah atau fakta? Fakta. Yalah saya yang paling repot. Ini sebenarnya permintaan konsep dari anaknya atau ibu sendiri? Dia yang minta. Konsepnya tuh dia semua yang bikin. Aku tidak sama sekali ikut campur. Harus di gedung kesenian banget. Harus di situ. Iya. Harus Aku di mencoba berbulan-bulan untuk di gedung kesenian. Mencoba emang pengen di situ. Saya pengen di situ, harus dapet pokoknya, nggak mau venue lain. Tuh. Aku ngeliatnya langsung gini, wow, berapakah biayanya? Aja gitu. Bener banget. Tapi berapa hari persiapannya? Kita persiapan untuk konsernya 2 minggu. Karena dia nggak bisa, karena kita ada beberapa keluar kota kan waktu itu. Terus jadi aku bilang sama Queen, dan dia nggak boleh terlalu jeda lama karena latihan nari itu kan takut lupa ya kan. Karena bahkan banyak koreo, terus dia juga latihan nyanyi. Itu lagu-lagunya juga yang dia nyanyiin kan berat-berat. Dan latihannya juga bener-bener harus konsisten kan. Iya. Jadi nggak boleh gabung sama si koreografi itu. Jadi satu-satu nih, seminggu pertama nyanyi, baru minggu kedua si narinya itu. Kalau nanti kita bikin koreonya 3 minggu yang sebelumnya, lupa. Terus sampai manggil wartawan-wartawan segala tuh ibu pasti kalau itu ya? Itu ada tantenya ya, efek keluarga ya. Efek keluarga ya? ya. Omnya ikut nyanyi ya? Banyak soalnya kan yang dateng. Banyak. Semuanya pada dateng. Tapi kamu happy? Happy dong. Nilainya bagus? Bagus. Yang berikut, Quinara, fitnah atau fakta? Iya. Aduh. Iya, awalnya sih kamu hanya berhayal dan ingin punya konsep yang luar biasa, tapi ternyata budgetnya di-approve, unlimited. Jadi akhirnya kamu seneng banget karena budget unlimited. Fitnah atau fakta? Tahu juga ya. Ayo lu Kak. Ayolah. Ya, nggak unlimited juga kali. Hayalan kamu emang segede gitu? Enggak, maksudnya khayalnya kayak oke, yang bisa target yang bisa tercapai gitu kan. Terus? Bilang lama ayah. Terus? Ayah, pasti Kak Ayah.
dia udah pusing sendiri kan, udah kayak berapa kak? Aku bilang aku nggak mau lihat nih, kasih Ayah aja, aku aja nggak mau lihat kan. Dan Banyak yang bantu ya. banyak yang bantu sih. Oh, banyak yang bantu. Wah, Kami banyak yang bantu Dari sekolahan juga Terus apa ya? Ya, Sponsor makanan 50% juga ada. bantu sekolah, 50, sisanya endorse. Saya endorse benar. Alhamdulillah. Ada banyak yang endorse ya deh. Seperti apa sih suasananya, kita lihat yang berikut ini. Terus berapa hari Bu encok-encoknya, apa segala macam pegel-pegelnya? Siapa nih yang encok? Iya. Dia. Berdua. Dia dulu. Kamu Kalau Sakit langsung. dia justru kan aku bilang Queen harus latihan fisik. Itu udah aku bawel-bawelin. Tapi untungnya dia orangnya tuh gini loh. Bun, udah aku nggak usah dibawelin. Lihat aja nanti hasil akhirnya. Jadi dia tuh nggak mau ngasih kayak janji-janji apalah segala macam. Terus dia tuh banyak bikin aku stres kenapa? Karena dia latihan nyanyi parah loh. Dia latihan nyanyi lirik nggak hafal, nada nggak sampai. Lu gimana nggak maknya stres? Belum lagi koreo salah-salah terus. Nah kita kan orang panggung ya, harus ini gimana ini kak? Ibu dulu gurunya lebih galak ya Bu ya? Galak, gua kan galak dong. Oh iya, ibunya sendiri juga galak. Kalau kita mau show pasti galakin ini dong. Ya, Penari-penari dan lain penari sebagainya. kan. Maksudnya ini nggak boleh gini kesalah. Dia nggak bisa digalakin. Tapi dia Begitu show? selalu bilang, Bun, tenang. Dah, tunggu aja. Tunggu aja, tenang. Udah akhirnya yang terjadi alhamdulillah. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta? Lisan Natalia. Bapak, ya ini sebagai instruktur Zumba juga ya, dan juga penari pada masanya itu, ada punya signature gerakan. Salah satunya adalah gerakan jepit lepas yang menjadi kesayangan ibu-ibu. Dan kamu sampai sekarang juga masih lentur ya. Bahkan kemarin di acaranya Queen Nara, kamu juga adalah satu penampilan show dengan hak 15 cm-nya. Seperti apa? Kita lihat setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Ruby, no secret.